Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi terkait proyek kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Fasihah, yaitu mencari permasalahan kehidupan sehari-hari tentang aplikasi turunan. Untuk itu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Ananda Gladia Sucartaviana, dengan NIM 25040200032. Saya Ayu Zamratul Hoira Purba dengan NIM 25040200036. Saya dengan Nova Mainabila dengan NIM 25040200018. Oke, baik. Di sini kami mencari dua permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang kedua akan dibahas oleh Nova dan Ayu. Untuk itu, langsung saja ke soal permasalahan satu, di mana sebuah perusahaan manufaktur memproduksi mesin dengan biaya total produksi per unit X dalam ribuan unit. Dengan ditulis dengan fungsi CX sama dengan 3X pangkat 3 min 15X pangkat 2 plus 18X plus 5, di mana X adalah jumlah unit yang diproduksi dalam satu hari dan CX adalah total biaya produksi dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya, untuk meminimalkan biaya, tentukan berapa unit maksimum dan minimumnya, kemudian sketsakan grafiknya. Oke, next. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama dan turunan kedua. Untuk turunan pertama, yaitu C aksen X, itu sama dengan 9X pangkat 2 min 30X plus 18. Untuk turunan kedua, C double aksen X sama dengan 18X min 30. Nah, kemudian untuk langkah kedua, kita harus menentukan titik kritis. Di mana titik kritis itu kan mencakup titik stasioner. Dan titik stasioner itu terjadi ketika turunan pertama atau C aksen X sama dengan 0. Kita sudah ketahui bahwa turunan pertama 9X pangkat 2 min 30X plus 18 sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan jadi 3 dikali dalam kurung 3X pangkat 2 min 10X plus 6 itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus menggunakan rumus ABC, di mana sudah kita ketahui bahwa rumus ABC itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan A sama dengan 3, B sama dengan min 10, dan C sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan dan akan menghasilkan 5 plus minus akar 7 per 3. Next. Nah, jadi X1 itu sama dengan 5 plus akar 7 per 3, dan X2 sama dengan 5 min akar 7 per 3. Terus perkiraan akhir, X1 itu sama dengan, kita ketahui bahwa akar 7 itu sama dengan 2,65. Nah, X1 itu sama dengan 5 plus 2,65 per 3, itu hasilnya 2,55. Dan X2 itu bedanya kita kurangi, kan 5 kurangi 2,65 per 3 itu hasilnya 0,78. Jadi X1 sama dengan 2,55 dan X2 sama dengan 0,78. Next. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk X sama dengan 2,55, C 2,55, intinya X-nya itu kita substitusikan dari persamaan tadi, kita substitusikan X-nya menjadi C 2,55 sama dengan 3 dikali 2,55 pangkat 3 min 15 kali 2,55 pangkat 2 plus 18 kali 2,55 plus 5. Itu akan hasilnya 3,14. Nah, kemudian C double aksen, X-nya kita ganti juga menjadi 2,55 sama dengan 18 kali 2,55 min 30 sama dengan 45,9 dikurangi 30, itu hasilnya sama dengan 15,9 lebih dari 0. Karena lebih dari 0 ini tuh merupakan titik minimum lokal. Nah, di mana titik minimum lokal kita dapatkan 2,55 dan 3,14. Selanjutnya untuk X sama dengan 0,78. Sama seperti tadi, X-nya kita ganti, kita substitusikan 0,78 ke X menjadi C 0,78 sama dengan 3 dikali 0,78 pangkat 3 min 15 kali 0,78 pangkat 2 plus 18 kali 0,78 plus 5. Nah, hasilnya itu akan 11,3. Kemudian turunan kedua, C double aksen X lagi, X-nya kita ganti lagi menjadi 0,78 menjadi C double aksen 0,78 sama dengan 18 kali 0,78 min 30 sama dengan 14,4 min 30 sama dengan minus 15,96 kurang dari 0. Nah, karena negatif kurang dari 0 ini merupakan titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal kita dapatkan 0,78 dan 11,3. Next. Selanjutnya kita harus mencari titik belok, di mana titik belok sendiri terjadi ketika turunan kedua atau C double aksen X sama dengan 0. Nah, untuk turunan kedua kita ketahui tadi 18X min 30, itu kita sama dengan kan 0. Kemudian 18 sama dengan 30, X sama dengan 30 per 18 sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,67. Nah, kemudian kita substitusikan 5 per 3 ini X-nya kita kan tadi ketahui bahwa 5 per 3, kemudian kita ganti X-nya menjadi 5 per 3, semuanya sehingga hasilnya itu 7,22. Nah, jadi titik beloknya adalah 1,67 dan 7,22. Next. Nah, selanjutnya kita harus mencari titik potong, di mana perpotongan fungsi dengan sumbu Y itu terjadi saat X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita substitusikan, X-nya itu sama dengan 0 semua. Di C, 0 sama dengan 3, 0 pangkat 3, min 15 kali 0 pangkat 2, plus 18 kali 0 plus 5, itu hasilnya 5. Nah, jadi titik potongnya adalah 0,5. Kemudian kita harus menentukan interval naik dan turun. Fungsi naik ketika turunan pertama lebih dari 0, dan turun ketika turunan pertama kurang dari 0. Nah, kita sudah tahu tadi untuk turunan pertama, terus untuk X kurang dari 0,78, misal X sama dengan 0, itu akan menjadi 18 lebih dari 0. Karena lebih dari 0 itu jadi fungsi akan naik. Nah, kemudian untuk 0,78 kurang dari X kurang dari 2,55, misal X sama dengan 1, itu akan menghasilkan min 3 kurang dari 0. Nah, karena negatif, jadi fungsi turun. Nah, selanjutnya untuk X
lebih dari 2,55. Misal kita ambil X sama dengan 3, di mana kita akan menghasilkan itu 9 lebih dari 0. Nah, karena positif jadi fungsi naik. Nah, interval naik itu ketika negatif minta hingga 0,78 dan 2,55 sampai hingga. Interval turun itu 0,78 sampai 2,55. Nah, ini di sini ada gambar grafik interval di mana ada fungsi naik, fungsi turun, terus fungsi naik. Next. Nah, selanjutnya kita harus menentukan interval kecepungan. Fungsi cekung ke atas ketika turunan kedua atau C double aksen X lebih dari 0 dan cekung ke bawah ketika C double aksen X kurang dari 0. Terus kita tadi sudah menemukan untuk turunan kedua dari C double X itu sama dengan C double aksen X itu sama dengan 18X min 30. Sehingga C double aksen X lebih dari 0 ketika 18X min 30 lebih dari 0 itu akan menghasilkan X lebih dari 5/3 sama dengan 1,67. Terus C double aksen X kurang dari 0 ketika 18X min 30 kurang dari 0. X kurang dari 5/3 sama dengan 1,67. Nah, interval cekung ke atas itu ketika 1,67 sampai hingga, dan interval cekung ke bawah sampai dari negatif hingga, minta hingga sampai 1,67. Nah, di sini ada interval kecepungan. Next. Nah, di sini ada grafik manual. Ini diperoleh dari yang pertama itu kan ada dari tadi, dari turunan pertama dan turunan kedua, di mana kita sudah mencari nilai titik belok, kecepungan, terus interval naik dan turun. Kita gabungkan sehingga akan membentuk sketsa grafik seperti yang sudah ada di gambar. Itu ada fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik, terus ada di mana grafik cekung ke bawah, cekung ke atas, terus ada titik belok juga, titik potong, terus ada nilai maksimum dan nilai minimum. Next. Nah, selanjutnya ada grafik GeoGebra. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Nova dan Ayu. Kepada Nova, saya persilahkan. Baik, kita lanjut ke soal permasalahan kedua. Sebuah perusahaan logistik menggunakan drone untuk mengantar paket di dalam kota. Kecepatan drone dalam meter per detik. Sebagai fungsi dari banyaknya berat muatan dalam kilogram dimodelkan oleh fungsi berikut. Vx sama dengan X pangkat 3 min 3X per X min 1 dengan X tidak boleh sama dengan 1. Perusahaan ingin yang pertama menemukan muatan optimal agar kecepatan tidak terlalu lambat. Yang kedua, mengetahui muatan berbahaya karena menurunkan stabilitas, ditandai dengan perubahan kecekungan atau titik beloknya. Yang ketiga, memahami perilaku kecepatan saat muatan sangat besar. Next. Penyelesaian yang pertama, kita peroleh fungsi kecepatan drone sebagai berikut, dan kita peroleh domainnya karena X lebih dari 0 dan berat muatan tidak bisa negatif sehingga X lebih dari 0. Yang kedua, kita mencari turunan pertama yang disimbolkan dengan V aksen X dan turunan kedua dengan V double aksen X. Untuk analisis perilaku fungsi, hitung turunan pertama itu untuk memperoleh perubahan kecepatan dan turunan kedua untuk stabilitas atau kecekungan. Yang pertama, turunan pertama disimbolkan V aksen X menggunakan aturan pembagian seperti berikut, dan kita substitusi nilainya akan menghasilkan V aksen X yaitu 2X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 3 per X min 1 pangkat 2. Selanjutnya, turunan kedua atau V double aksen X dengan menggunakan rumus yang sama akan menghasilkan 2 dikali X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 3X min 3 per X min 1 pangkat 3. Selanjutnya, kita mencari titik kritis, di mana yang pertama titik singular. Nah, titik singular kita memenuhi dengan kondisi pertama, Vx tidak terdefinisi ketika penyebutnya sama dengan 0. Dengan penyebutnya adalah X min 1, sehingga X sama dengan 1. Kondisi kedua, V aksen X tidak terdefinisi. Dengan turunan pertama yang telah kita hitung ialah sebagai berikut, dan ini juga bentuk pecahan sehingga tidak terdefinisi ketika penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya V aksen X sama dengan X min 1 kuadrat. Next. Sehingga kesimpulan titik singular adalah X sama dengan 1 ini memenuhi kedua kondisi, di mana fungsi dan turunannya tidak terdefinisi. X sama dengan 1 adalah muatan kritis yang menyebabkan gangguan aerodinamika pada drone. Selanjutnya ialah mencari titik stasioner. Titik stasioner ketika kita memenuhi kondisi yang pertama yaitu V aksen X sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 jika pembilangnya sama dengan 0 karena penyebutnya X min 1 pangkat 2 selalu positif dan untuk semua X tidak boleh sama dengan 1, jadi tidak membuat V aksen X sama dengan 0. Kondisi 2 ketika kita menyelesaikan 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3 sama dengan 0, kita menggunakan pendekatan numerik atau uji coba. Yang pertama, jika X sama dengan min 1, yaitu kita substitusi akan menghasilkan min 2 karena ini kurang dari 0, dan uji coba yang kedua X sama dengan 0, kita substitusi dan menghasilkan 3 lebih dari 0. Karena nilai fungsi berubah antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 0, artinya ada satu akar real di antara keduanya. Dengan menggunakan kalkulator, maka akar realnya adalah X mendekati min 0,7035. Next. Kesimpulannya, secara matematis, titik stasioner berada di X mendekati min 0,7035, tetapi nilai ini tidak relevan untuk muatan realistis, karena harusnya X lebih dari 0. Selanjutnya, titik ujung interval.
Domain fungsi secara matematis adalah semua bilangan real kecuali X sama dengan 1. Namun, domain realistis untuk masalah ini adalah X lebih dari 0 karena berat muatan tidak boleh negatif. Interval domain realistis adalah 0,1 dan 1 sampai tak hingga. Interval ini tidak terbatas karena muatan bisa sangat besar tanpa batas. Kesimpulannya, karena domain realistis tidak terbatas, sehingga tidak ada titik ujung interval. Yang keempat ialah nilai maksimum dan nilai minimum. Karena tidak ada titik stasioner di X lebih dari 0, maka di 0 kurang dari X kurang dari 1, fungsi X naik dari V0 sama dengan 0 ke V1 pangkat negatif sama dengan min tak hingga. Dan di X lebih dari 1 dengan Vx naik dari V pangkat positif sama dengan tak hingga ke V tak hingga. Sehingga tidak ada nilai maksimum atau minimum yang realistis untuk muatan positif. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Lalu kita mencari asintot. Yang pertama asintot vertikal. Terjadi ketika penyebut 0 dan pembilang tidak 0. Penyebut X-1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Pembilang di X sama dengan 1. Yaitu 1 pangkat 3 min 3 kali 1 sama dengan min 2. Tidak sama dengan 0. Asintot vertikal X sama dengan 1. Yaitu garisnya putus-putus. Lalu kita mencari asintot horizontal. Terjadi jika limit X mendekati tak hingga Vx konstan. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 min 3X per X min 1. Mendekati limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 sama dengan tak hingga. Tidak ada asintot horizontal. Lalu kita mencari asintot miring. Terjadi jika derajat pembilang lebih tinggi 1 dari penyebut. Derajat pembilang 3 lebih tinggi 2 dari penyebut 1. Jadi tidak ada asintot miring. Lalu kita mencari asintot kurva. Lakukan pembagian polinomial X pangkat 3 min 3X sama dengan X min 1 kali X pangkat 2 tambah X min 2 min 2. Jadi Vx sama dengan X pangkat 2 plus X min 2 per X plus X min 1. Ketika X menjadi plus minus tak hingga 2 per X min 1 sama dengan 0, sehingga Vx mendekati Y sama dengan X pangkat 2 plus X min 2, yaitu parabola. Asintot kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus X min 2. Jadi garis putus-putus. Lalu kita mencari titik belok dan interval naik turun. Interval naik turun ditentukan oleh tanda Vx. Penyebut X min 1 pangkat 2 lebih dari 0 untuk semua X tidak sama dengan 1. Pembilang 2X pangkat 3 min 3X pangkat 2 tambah 3 lebih dari 0 untuk semua X real. Misal X sama dengan 0, 3 lebih dari 0, X sama dengan 1, 2 lebih dari 0, X tak hingga, 2X pangkat 3 tak hingga. Lalu turunan pertama lebih dari 0 selalu. Dan interval naik 0 dan 1 dan 1 dan tak hingga, tidak ada interval turun. Lalu mencari titik belok. Terjadi ketika turunan kedua sama dengan 0, pembilang 0 dan berubah tanda X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 3X min 3 sama dengan 0. Dengan pendekatan numerik akar real X mendekati 2,32 relevan. Nilai kecepatan di titik belok yaitu Vx-nya kita substitusi yaitu 2,32, hasilnya akan mendekati 4,85 meter per detik. Jadi titik beloknya mendekati 2,32 kg dan 4,85 meter per detik. Lalu kita mencari interval kecekung ke atas dan bawah. Ditentukan oleh turunan yang kedua. Yang pertama 0 dan 1. Misal X sama dengan 0,5. Turunan kedua kita substitusi X-nya menjadi 0,5 akan menghasilkan cekung ke atas. Kalau yang kedua 1 dan 2,32. Kita misalkan X-nya sama dengan 2, lalu turunan kedua X-nya kita substitusi menjadi 2, itu akan itu akan kurang dari 0, yaitu cekung ke bawah. Lalu yang ketiga 2,32 dan tak hingga, misalkan X-nya sama dengan 3, turunan kedua X-nya kita ganti menjadi 3, itu akan lebih dari 0, yaitu cekung ke atas. Nah, ini gambar grafik secara manualnya. Lalu, ini gambar grafik GeoGebra-nya. Simpulannya adalah, untuk meminimalkan biaya, perusahaan harus memproduksi sekitar 2.550 unit mesin per hari dengan biaya sekitar 3,14 juta rupiah. Sedangkan produksi sekitar 780 unit per hari akan menghasilkan biaya terbesar sebesar sekitar 11,3 juta rupiah. Lalu, untuk menyelesaikan permasalahan kedua, yang pertama kita muatan optimal agar kecepatan tidak terlalu lambat. Tidak ada muatan yang membuat kecepatan minimum, tetapi hindari muatan mendekati X sama dengan 1, atau kecepatan jadi sangat rendah bahkan negatif yang tidak realistis. Untuk kecepatan yang baik, gunakan muatan di atas X mendekati 2,32 kg. Lalu, muatan berbahaya karena menurunkan stabilitas. Muatan di rentang 1,1,
Muatan di rentang 1 dan 2,32 kg membuat drone cekung ke bawah atau stabilitas menurun. Titik belok di X mendekati 2,32 kg adalah titik perubahan stabilitas, setelah itu stabilitas kembali baik. Lalu yang terakhir, perilaku kecepatan saat muatan sangat besar, kecepatan akan terus meningkat dan mendekati pola parabola. Y sama dengan X pangkat 2 plus X min 2, yaitu asimtot kurva. Sehingga kecepatan tumbuh secara kuadratik seiring bertambah muatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.